Oke, halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Podcast. Benar-benar pur anjing. Tedeo. Oke cuy, ya ini adalah H-1 Hamin 1 dan tag ketiga. tag ketiga karena kita udah 4 kali Ini dong. yang ketiga. Enggak, maksud gua dari yang pertama itu kemarin kita ngebahas tentang ini. Oh ya. Bijak dalam memilih, memilih, bijak oke. dalam memilih, tapi karena audionya Agak kurang, jadi kita mencoba mengambil ide baru. ya mengambil ide baru yang lebih ringan agar yang bisa ngejar jam tayang kita lah, karena jadwal upload kan setiap hari Senin ya kan. Iya. Dan by the way ini hari Minggu, kenapa bisa syuting hari Minggu? Karena Kemarin kita udah syuting, udah sempat syuting 2 kali. Dua take. kali, Udah 2 jam. Take 2 jam dan take pertama itu Video nggak video ketekan. nggak record dan yang kedua audio nggak kecolok. Kampret banget cuy, lu bisa bayangin betapa malesnya kita kemarin. Anjing. Wah itu karena kita juga capek sih. Kemarin kita tempat kerja kita lumayan rame kemarin. ya bukan lumayan lagi rame banget. Udah rame banget. Jadi tuh kita bikin video dalam keadaan capek, dan kita juga udah say kalau kita tuh capek sih dalam video itu, dan kampretnya bener-bener nggak bisa diupload. Memang nggak bisa, susah. Yang satu nggak ada video tapi audionya bagus. Yang kedua nggak ada audio nggak tapi ada videonya bagus. bagus ya. Oke, Jadi literally bagus lah, lumayan lah. lumayan lah. Jadi ini adalah H-1 kita syuting. Sebelum upload. Sebelum upload ya. Sorry. Jadi malam ini kita akan kerja keras, Kita nge-record ulang lagi. record ulang dan ngejar ngedit. Ya. Wah, ngeditnya sih nggak terlalu susah sih karena podcast ya. Semoga berharap ini bagus lah ya, nggak Semoga bagus lah. Jadi kita disclaimer dulu. Jadi sorry kalau ada bad quality dalam sisi apapun, karena ya, kita ini memang pur. So jadi ya nikmatin aja. yang by the way kita mau informasi dulu. Apa tuh? Yang udah berkali-kali kita sebut di dalam video, dan kita sebut lagi nih tuh keempat kali. Iya, 4 kali ya, oke. Yaitu kita udah ada clip on 10 ribuan. Lumayan lah. Lumayan lah, yang penting supaya suara terdengar seksi lah ya, supaya suaranya agak-agak lebih enak lah. Dan kita juga udah pakai Ada softbox. dari Jadi belakang. baru 1 cuy, rencananya sih pengen nambah 2 ya. Ya, 2. Biar lebih terang. Soalnya ini kayaknya masih kurang sih kayaknya kalau 1. Ataupun kemungkinan kan ini kita masih pakai berapa lampu, 3 ya? Baru 3 ya. Atau kita coba naikin Jadi wattnya, 4 ya. naikin Mungkin wattnya atau gimana, nanti kita pikirin. ya kita pikirin lah buat visual, karena kayaknya sih buat audio sementara pakai ini dulu lah Ini udah agak daripada, lumayan ya, kalau udah dicek-cek tadi sih udah lumayan sih. walaupun kelihatannya gimana gitu, tapi kalau gua pikir-pikir ya cuy, karena gua dulu pernah pakai salah satu brand mic murah lah, lu orang pasti tahu yang 150 ribuan itu. Apa tuh? Yang biasanya tuh warna kuning gitu, yang udah sama stand mic-nya gitu. Oh, Yang oke. murah lah pokoknya, nggak mungkin gue sebutin brandnya cuy. Karena nggak masuk ya, kita nggak masuk brandingnya. Ya sama nggak enak kan, nanti kita dituntut cuy. Ya itu intinya tuh, itu mic-nya kurang lebih suara begini cuy. Jadi tuh Sebenarnya sama aja ya. sama aja, cuman bedanya fisiknya lebih bagus aja gitu. sama kabelnya mungkin lebih tebal mungkin. Ya Atau kabelnya lebih tebal. Intinya itulah, lebih bagus dilihat lah. Oke. Tapi lebih bagusnya lagi kita low budget di dalam mic, karena mic-nya tuh kualitasnya sama aja. Sama aja, oke. Kita mending nabung buat yang beli buat untuk yang lebih bagus. Lebih bagus ya. Ya lebih Kalau bisa upgrade, kalau bisa sekali langsung mentok gitu Ya, ya. Langsung max level lah ya. susah sih. Karena ini masih pur case ya, by the way belakangnya juga masih kosong aja. Jadi buat kalian yang Ya mungkin ada branding bakal masuk gitu kan, boleh lah. di sini juga masih kosong, jadi diisi sama gelas doang. Dan kita tidak disponsori oleh Garmin aja, yang selalu setia menemani dari pertama sebagai aksesoris. Karena Rexus nggak bisa dimasukin ke sini. Karena mejanya kecil. Mejanya kecil, by the way. Ini kita meja ini gimana caranya? Ada tengahnya aja lah. Yang penting ada Yang buat penting- nyimpan barang aja udah. Ya, yang penting ada buat nyimpan barang aja udah. Dan tanpa banyaknya Basa-basi lagi ya. basa-basi, Kita lanjut lah ya. kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman pertama, cuy. First impression. Bukan. 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 Beda arti. First experience. First experience, Oke. first experience dalam bidang apapun. Anything ya. Anything. Jadi ini bakalan bisa luas kemana-mana sih. Oke. Jadi yang pertama itu kita langsung aja start dari yang paling cupu cuy. Paling standar lah ya, Yang paling bawah. standar ya. Kapan pertama kali lu bolos sekolah?
Karena gua tipikal murid yang bisa dibilang rajin masuk sekolah dan Anjay. gak pernah bolos. Jadi gua nggak pernah bolos. Wah, nggak seru cuy. Hidup gua kurang berwarna kayaknya. Kurang. Emang sih. Ya, kalau gua sendiri ya cuy. Kalau gua sendiri pertama kali bolos itu kalau bolos yang udah dari sekolah itu gua pertama kali banget itu SMP gitu. Ya, SMP. Yang udah dari sekolah ya, tapi kalau yang belum pergi sekolah tapinya gua nggak pengen sekolah itu udah dari SD cuy. SD itu gua selalu hampir nggak naik karena absen cuy. Absen dan syukurnya naik Dan karena syukurnya karena gua nggak bego gitu. Oke, nggak Gua tuh bego nilai ya. gua tinggi, jadi tuh nilai gua Masih bisa tertolong lah ya. masih bisa nolong gitu. Oke. Walaupun itu 15 hari, 30 hari tanpa keterangan. Anjay, sangat menyusahkan wali kelas. Jadi tuh pertama kali yang benar-benar bolos itu gua waktu itu SMP kelas 1 apa kelas 2 gitu, gua lupa banget. Itu gimana tuh ceritanya lu bolos dan pas ngapain tuh? Ya, gua kan waktu itu di sekolah gua SMP di salah satu daerah gangster di Ponti. Di Pontianak. Jadi tuh SD lumayan free lah. SD apa SMP lumayan free lah. Jadi gue tuh waktu itu pengen bolos ya sekali. Gue kan nggak pernah belet tuh, nggak pernah bolos di pas waktu sekolah gitu. Gue belum pernah bolos. Pas masuk sekolah. Pas masuk sekolah itu. Jadi sekalinya gue pengen coba, gue kena sial. Itu karena karma mungkin ya. Mungkin cuy, itu tuh jadi bolos pertama dan terakhir gue cuy. Oke. Karena waktu gue bolos itu kan gue lompat dari belakang WC itu kan. Oh, pagar tapi kan? Ya pagar, tapi itu di WC kita tuh kayak belakang tuh bisa tembus gitu. Dan itu lu bisa lu lukanya karena apa itu? Kena seng atau beling? Ya Biasa kan? pas banget gue kena seng cuy. Waktu gue lompat itu entah gimana ada bisa ada seng yang begini modelannya. Pas gue lompat koyak betis gue cuy. Panjang coy. Keren sampai ya lukanya seumur hidup anjir. Jadi tuh ini pengalaman yang sangat gue ingat, memorable. Kayak piala lah ya, piala banget ya, pertama dan terakhir anjir. Oke. Gila lu bayangin, gue tujuan bolos kan gue pengen main PS. Taunya main PS kakinya berdarah anjir. Jadi sepanjang jalan tuh kaki gue nyocor itu, gue nggak bersih juga, jadi udahlah. Bodo amat lah ya gitu ya. Ya bodo amat lah, tapi sampai ke tempat PS udah. Yang gitu penting sampai ke tempat PS udahlah itulah. Udah bodo amat sama kaki. Bodo amat sama kaki, yang penting main PS. Tapi syukurnya nggak ada infeksi lain-lain ya. Cuman ya itulah, agak sakit doang, sakit banget sih anjing. Dan biasanya kan kalau sekolah kan biasa kalau kan ada tuh yang namanya WC di samping nggak jauh dari dekat dinding kan. Ya. Biasa disitulah tempat orang pada bolos kan. Sekolah gua juga ada itu. Tapi itu sempat diakalin pakai beling, pecahan kaca. Jadi di atas dindingnya kayak orang rumah-rumah kan. Oh oke tahu. Itu. Tapi anak-anak masih bisa ngakal karena masih ada pohon. Waduh. Jadi pada lompat dari pohon. Oh jadi ada pohon di sama di pagar gitu ya? Ya pagar pohonnya masih tinggi ke atas. Oh jadi bisa lompat dari pohon dong? Kadang ada yang sial paling patah kaki. Wah anjir. Patah kaki cuman gara-gara bolos, jadi jangan bolos sekolah cuy. Gua bolos sekolah lukanya seumur hidup cuy. Jadi lagi sial aja sih. Iya, udah lanjut. Ininya yang bolos. Dan yang kedua, kapan pertama kali lu tawuran cuy? Tapi ini nggak mesti tawuran sih, karena di tempat kita ini nggak ada kayaknya tawuran. Kalau tawuran tuh kurang lah beritanya. Ada tapi nggak banyak gitu. Nggak sampai yang gimana. Ada mungkin tapi nggak pernah kayak expose lah. Iya karena jumlahnya dikit gitu. Jumlahnya dikit, nggak terlalu banyak lah daerahnya. Kayak daerah-daerah misalnya di Jakarta. Ya itu kan langsung banyak gitu yang ada janji. Mentok-mentok paling tawuran itu ini cuy. Biasa itu kalau misalnya ada lomba itu. Ya lomba futsal. Lomba antar sekolah itu kan, itu pun hitungannya tawurannya pulang nonton bola gitu. Iya, pulang nonton futsal lah. Jadi nggak ada janjian itu memang bentrok aja gitu. Kalau ini berantem. Pertama kali berantem jadinya. Berantem aja dah. Waktu kecil deh. Itu mungkin gua nggak ingat waktu kecil, mungkin pas SD itu kan. Ada sepupu main ke rumah. Gua kesel sama dia, gua pukul dia, tapi gua lari terus gua nangis. Anjir. Dia mukul tapi dia nangis cuy. Coba lu elaborate cuy. Kan gimana ceritanya lu mukul tapi lu nangis? Gua nggak tahu gimana gitu kan. Pokoknya kayaknya sepupu gua itu di bawah gua 2 tahun. Jadi kayak gua kesel sama dia. Wah anjing sih. Gua kesel gitu kan. Gua nggak tahu, gua lupa kesel karena apa. Pokoknya kesel aja gitu kan. Bawaannya itu kesel terus gua pukul muka. Nah itu gue lari, gue masuk kamar, gue nangis anjing. Anjing jahat banget anjing. Ditanya ntar, lu kenapa mukulin dia? Gak apa, kesel aja anjing. Gitu. Bangsat sih anjing. Parah buat adeknya lu, gue yakin lu sekarang udah gede boleh lah.
sparring lagi. Boleh, tapi kayaknya badan dia kurus deh sekarang. Waduh, abis sih, jangan sih. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita. Lu belum nih? Oh ya, gua. Pengalaman pertama gua berantem itu, oh by the way, gua itu dari SD itu udah karate 6 tahun, SMP gua silat 3 tahun, SMA gua sempat belajar tarung derajat dikit, dan pas kerja gitu gua sambilan Muay Thai. Jadi tuh gua tuh emang suka aja gitu sama bela diri tuh. Martial art ya. Ya suka aja. Suka aja lah pokoknya ya. Oke, suka aja lah, gue suka belajar gitu lah, karena gue nonton ini juga Karate Kid gitu. Karate Kid sama. Tapi kungfu filmnya tentang kungfu. Tapi ya benar. Karate Kid judulnya Karate Kid, tapi belajarnya kungfu. Ya. Kan? Intinya gue suka aja gitu, karena apa? Itu kan karena orang tua gue juga ini sih karate dan satu nggak salah, bapak gue itu dan satu kalau nggak salah. Jadi dari SD itu gue karate. Jadi pertama kali gue berantem itu SD kelas 3 itu masalahnya karena apa itu? Nggak tahu, lupa gara-gara apa. Intinya gue berantem aja gitu, kayak tiba-tiba itu lu gabut udah ya? di pick Gabut gitu ya. Kayak lu pick langsung disuruh buy one gitu sama yang ngatur gitu. One on one gitu ya. One on one, intinya di sekolah dan itu tuh diliatin semua orang, cuy, keren banget anjir, di tengah-tengah lapangan tuh diliatin semua orang gitu. Dan ya puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Lengkap ya. Gua itu win rate gue tuh belum terkalahkan cuy. Tapi nggak melawan satu kali pernah. Intinya waktu itu gue kenapa nggak melawan itu, waktu itu SMP gue itu gue berantem itu nggak ngelawan karena yang mukul itu temen gue sendiri. Itu karena salah paham sih. Salah paham. Gara-gara apa tuh? Ini waktu itu ceritanya tuh temen gue tuh lagi musuhan lah sama teman kelas gue. Mojokan lah dia. Mojokan ngelem. Ngelem. Enggak sambil nonton bokep? Enggak, ngelem doang. Kayaknya tuh ngumpulin cakra. Ngumpulin cakra ya. Sebelum fight. Intinya dia ngomong situ, gue masuk lah, habis gue istirahat gue masuk, gue cerita lah kan sama teman-teman gue soal futsal. Karena gue tuh waktu habis main futsal gitu lah, gue cerita kita mau tanding, dan sialnya itu mereka itu kan pada duduk di kursi kelas itu kan, ini kan bangkunya ada kayak baris-baris gitu, terus lorong gitu kan. Ya gua tuh yang berdiri sendiri cuy. Di depan. Di lorong tuh. Oh, di lorong. Jadi tuh si doi ini mikirnya gua ngomongin dia gitu. Karena posisinya gua ngomong sama musuh dia gitu. Jadi datanglah dia. Push, dipukulnya gue. Itu dia pas lagi abis sambil ngelem. Ya kayaknya tuh biar inilah, biar pede apa tuh, biar kuat lah gitu. Tapi enggak juga sih. Habis lah dia mukul gue kaget, refleks terus kepental gue kan. Refleks gue kejar, temen gue itu nama Bob langsung megang. Bob Marley. Bukan, Tiko. Tiko Bob. Langsung megang gitu lah, refleks langsung megang gue, langsung dilerai lah kan. Yang dipegang apa tuh? Badan, bukan. Badan lah. Intinya gue langsung dilerai kan, ditahan. Jadi tuh ribut lah. Tunggu lu pulang, gua tungguin lu pulang. Intinya gue bakal fight lah sama dia. Gue udah bikin jadwal lah. Ngajak sparring lah ya. Ngajak sparring pulang sekolah, udah direncanakan, udah bilang ke semua teman biar si anjing ini enggak balik. Suruh tahan lah ya nanti kalau pulang. Suruh ditahan. Hokinya dia tuh cuy. Hokinya dia tuh dia punya teman yang benar-benar solid sih menurut gua. Temen dia itu samperin gua terus minta maaf cuy. Kenapa nggak dia yang minta maaf? Ya gua nggak tahu juga ya. Intinya itu pertama itu temennya yang nyamperin gua, terus dia bilang, "Jos, sorry banget Jos, sorry." Kita bahasa Melayu ya cuy. Dia tuh bilang ya, Jos maaf kawan aku Jos. Biasalah dia, gue tau lah dia gitu-gitulah. Intinya dia minta maaf lah ya. Intinya dia minta maaf. Akhirnya gue bilang santai aja Wan. Santai aja kan. Bla bla. Wan yang kitchen bukan? Bukan, emang Iwan juga. Ya habis itu tiba-tiba di kelas gitu random aja. Mungkin dia juga masih malu-malu sih. Jadi tuh random aja dia nyamperin gue, tapi tuh kayak malu-malu gitu. Minta maaf gitu. Syukurnya dia minta maaf. Kalau enggak udah pasti habis lu. Baliknya tetap balik tungguin lagi gitu. Tetap balik gue habisin lu. Dia kurus ceking cuy. Sama gue habis. Gorila lawan itu ya, lawan apa ya? Lawan stickman. Lawan ayam cuy. Bukan lawan stickman. Lawan stickman. Kayaknya masih kuat stickman dah. Oke, langsung lanjut aja kita. Oh, ini dari bolos tawuran yang agak parah lagi sih. Kapan pertama kali lu ngerokok? Ngerokok ya. Ngerokok. Itu karena kan gue sempat ikut tes tentara ya.
Anjay. Jadi di situ gue sempat ikut tes 2 kali, dan tes yang kedua itu gue sempat agak mulai stres lah, beban. Stres. Nah teman gue kan satu rumah tuh, satu kosan tuh, ada yang bawa rokok tuh. Cakep. Jadi gue minta itu kan, Sebat tuh, "Boy, sebat. bagi rokok lu dong satu," gitu kan. Rokok set. Tenang, rasa hidupnya rasa damai gitu kan. Anjay, setiap hembusan adalah Satu adalah masalah yang keluar. menghilangkan beban sedikit sedikit lah. Beban pikiran, masalah masih ada cuy. Masalahnya itu ada. Jadi ya itu paling sehari itu 1 ataupun paling banyak 2 sehari. Berarti pertama kali banget tuh lu. Itu kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Oh 2 tahun yang lalu. Oke. Wah gila itu masih baru banget Masih berarti. fresh lah. Masih fresh. Gue itu pertama kali itu SMP sih. Karena gue pindahan, gue tuh dari Kota Baru New City Nih Siti. itu tuh waktu di zaman gue tuh generasi 99 ya. Ya, Di zaman gue itu Kota Baru itu masih tempat yang inilah damai. apa anaknya baik lah intinya itulah. Akhirnya gue pindah ke Perum 2 itu yang gangster banget. KL gangster, Los Angelesnya Pontianak ya, oke. ya gue pindah ke sana. Akhirnya ya itu sebenarnya dulu gue pertama kali juga coba cuman buat ini sih, ikut-ikutan doang sih. Ikut gaya-gayaan. Gaya-gayaan aja gitu. Soalnya waktu itu tuh kalau lu ngerokok tuh kayaknya disegani Keren banget. lah, ibaratnya kayak keren. Iya, orang tuh langsung kayak tiba-tiba tuh nambah damage anjir. Kan kayak anjay, keren. Wah, Keren bahaya banget nih. Wah, takut. Ini anak bad boy nih kayaknya. Wah anjir gitu lah. Tapi gue tuh bukan yang suka gitu ya, bukan yang suka rokok gitu lah. Intinya gue cobaan. Habis itu ya 1 hari doang sih. 1 hari doang, tapi tuh full day gitu apa? Oh ya, 1 hari 1 jam 1. Enggak sih, maksudnya tuh hari itu tuh kayak dipersembahkan untuk rokok gitu. Ya intinya gitulah. Itu habis berapa bungkus atau 1 slop atau berapa? Waduh, gue enggak itu sih. Soalnya waktu itu gue sempat rokok daun juga. Waktu itu ada rokok daun cuy. Namanya itu rokok daun 5.000 dapat segenggam. Segenggam ya? Ya segenggam itu rokok daun. Itu katanya obat sih dulu. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyoba. Tapi gue pernah lihat. Lu orang search aja sih di Google, ada rokok daun. ada. Nah, itulah kata orang tua itu obat. Kata nenek sih lebih tepat. Ya lanjut. itu jadi gua nggak candu, jadi bohong sih misalnya ada orang bilang rokok tuh bikin candu, itu enggak sih? bohong. Itu lebih ke mindset aja ya kan? Ya mindset aja. Paling ya gua tuh ada sempat ngerokok lagi di 1 tahun terakhir ini. Itu tuh bukan karena gua ini cuy, bukan karena candu atau apa, karena gua waktu itu lagi ada masalah aja gitu. Lagi ada masalah, gua bingung lampiasinnya kemana gitu. Gua nggak ada tempat pelampiasan kan. Jadi gue pikir itu tuh masih yang paling masih wajar lah, masih batas wajar lah, masih yang paling cetek lah istilahnya gitu buat gue ngelampiasin. Jadi random lah gue waktu itu malam itu gue ada masalah yang gue pusing banget, gue pergi keluar random aja gitu, beli surya gitu, random aja beli surya, pergi ke tempat teman gitu. Itu Stick. Ya, enggak stick 1 batang anjing. Itu rokok banyak, ngapain lu stick ya? Mana tahu kan, biar awet gitu. Ya enggak, itu gay itu yang stick. Dia pengen ngerasain liur lu coy. Oke lanjut. Oke lah itu kan langsung ya. Dan entah kenapa waktu kalau lagi ada masalah itu kayaknya tuh memang bener itu yang setiap embusan tuh sebat tuh mengalahkan dunia. Setiap embusan tuh ini apa mengurangi beban pikiran. Tapi masalahnya nggak hilang, masalah masih ada. Masalah Cuman pikiran lu agak lebih fresh, lebih tenang lah. Tenang lah. Dan syukurnya cuman sampai parahnya sih di itu doang. Ya, syukurnya sampai di itu doang. Karena menurut gua waktu gua cari pelampiasan itu nggak yang eksplisit gitu. Kayak nyari narkoba. Enggak yang sampai separah itu. Syukurnya waktu itu. Ya jadi gua pikir dan ada kemungkinan juga nggak ada uang sih. Ada enggak sih? Enggak tahu nanti kalau ada uang. Jangan sih. Oke, lanjut. Jangan. Oke, lanjut. Oke, langsung. Waduh, ini gue malas banget sih anjing. Sebenarnya ini pertanyaan yang udah diulang, Ini udah diulang 3 kali jadi malas banget anjing. Jadi kayak malas banget ini. Ngulang-ulang ngomong tuh capek, Cuk. Asli, jadi ini langsung aja lah. Kapan pertama kali lu apa? Comlai. Kapan pertama kali cuy ini? Kayaknya antara transisi SMP SMA lah ya. Karena kayak umur segitu ya. Apa yang memicu lu bisa melakukan hal bodoh itu? Karena pas dulu kan masih zamannya warnet tuh ya kan. Ya. Kan karena gue masih polos tuh waktu itu masih polos ceritanya. Jadi ada orang gitu kan buka website gitu kan, sebuah website yang
Di mana tuh? Di warnet. Oh, di warnet anjas. Gila, 90-an banget. Om atau nggak tahu gue lupa siapa. Terus kayak dia di pojokan gitu kan, buka kok diam-diam adem ayam tentrem gitu ya. Yang lain harus pada main PB gitu PB kan. lah Terus pasti. ataupun apapun lah ya kan. Pada sibuk semua kan. Kayak penasaran nih gue Anjas. gue ke belakang nih, nggak ke belakang sih. Di situ masih ada teman gue yang di nggak jauh dari situ, masih kenalan lah barangnya, masih ada beda satu biji. Nah gue nontonin dia nih lagi nonton YouTube. Ceritanya nonton YouTube dengerin lagu Bondan gitu kan. Bondan. Ya sudah lah. Ya sudah lah. Terus sekarang gue agak mundur dikit, gue ngintip tuh kayak ada cewek gitu kan pakai baju blazer kayak reporter gitu lah. Anjay, kategori Terus reporter. Kok bergetar? Ada yang bergetar. Apaan tuh yang bergetar? Yang ada yang bergoyang tapi bukan gempa. Gitu Anjay, skill 2 Kufra. Skill 2 Kufra kayak. Dan itu kayak mulailah untuk dari situ kayak mencoba untuk searching lah. Searching lucu research lah ya. Apa sih tapi itu? masih belum kayak yang dapat yang langsung langsung kelihatan semua belum, kayak masih yang semi lah ya. Anjas. Masih Link apa gitu way. Nah, ini kan link pertama itu adalah ini juga jadi history juga. Nah, biasa ada cerdas.com itu kalau yang zaman-zaman itu pada ya, tahu. itu legend sih, sama sih. Gue juga sih, itu sih. iya kan? Pertama banget itu. Kayak pertama masih belum tahu itu. Gue tahu itu dari teman gue. Gila, zaman SD Bandarnya perfilman lah ya. Anjay. Jadi kalau apa-apa itu tanya konsultasi biasa sama dia gitu. Anjas. Oke, jadi kayak mulailah gue tanya, apa nih boy yang anak kayak gini-gini nih? Oh, dikirimin lah link, gue buka. Anjay, lu butuh barang apa boy? Ini dikirimin anjir. Udah itu gue coba. Link. Dari kirim link, gue buka jam 12 kayak jam 12 apa jam pokok malam lah. Jam lagi akrab-akrab sama setan. Iya kan? Malam gitu kan di rumah sini gitu kan. Anjay. Buka lah. Anjay. Terputarlah video. Set. Dan ada yang tegak tapi bukan keadilan. Anjas. Ada yang menyembur tapi bukan larva. Cakep. So jadi ya gitulah. Berarti transisi SMP SMA lah. Gue sih kalau buat nonton porno ya, bokep dulu pertama kali banget itu gue SD. Ya kalau gue ingat-ingat lagi tuh SD. Waktu itu sama teman kita bertiga gitu. Random aja ke warnet terus teman gue tuh buka cerdas.com, gue kirain apa anjing. Karena namanya cerdas kan. Kalau lu masih ingat, lu legend sih. Itu namanya pembodohan. Udah nggak ada soal website itu kalau gue nggak salah ya. Nah, sekarang memang udah nggak ada. Ya cerdas.com ya, tapi itu ya cuman nonton gitu doang, nggak ada efek apa ya. Belum ada reaksi lah ya. Belum ada reaksi sampai akhirnya pertama kali banget itu gue waktu transisi ke SMA juga ya sih, SMP kelas 3 gitu lah. Umur segitu lah ya. Ya karena dulu tuh kan kita cuma tahu doang tapi nggak di gimana gitu. Sebisanya kenapa gue bisa gitu waktu itu tuh karena di SMP gue juga wow gila gangster banget cuy. SMP gue tuh udah tempatnya semi lah. Free lah ya. Free tapi nggak tahu sih kalau dibilang nggak ngewe di kelas, tapi ada ngewe sampai dikeluarin ada. Jadi tuh seru tuh kayaknya streaming langsung. Gila seru, sekolah gue seru cuy. Dulu ada tradisi nih tiap Jumat gitu. Orang Jumat sholat Jumat cuy. Ini Jumat maksiat anjir. Ngapain tiap Jumat tuh kan di sekolah gue tuh ada lorong kan. Lorong tuh ada isinya 2 kelas. Ya. Dia tuh beda sama yang lain. Yang lain kan biasa di tepi-tepi tuh kan. Oh ini ada kayak kelas khusus gitu, tapi bukan kelas khusus sih karena mungkin ruang ini aja. Ya. Jadi ada lorong, terus ada 2 kelas gitu yang masuk lorongnya ada pintu. Jadi tuh mesti buka pintu dulu buat masuk. Jadi itu sekalinya masuk bisa ke 2 kelas gitu. Masuk semua ngumpul di situ. Gua waktu itu nggak sengaja sih. Gua nggak pernah tahu ada tradisi macam itu. Akhirnya gua random ngeliat rame-rame masuk. Kekunci cuy. Kalau lu udah kekunci nggak bisa keluar anjir. Oke, nggak bisa. Tiba-tiba si anjing pada ngitung. Ngapain tuh? 1, 2, 3 terus dipiting dong para betina. Oh, betina. Oke. Dipiting jus kata dia. Gue ngeliatin anjing. Apaan? Seru tuh. Gue sempat didorong sih. Sempat dorong ya. Sama adalah cewek ya. Didorong tapi gue waktu itu. Tapi dia yang nempel. Iya, gitu. dia yang ngedorong itu kan karena itu kan kapal-kapalan kan. Oke. Gue didorong tapi gue tuh waktu itu nggak ada pikiran sampai gitu sih, cuman lebih ke pegang-pegangan doang, pegang ini doang. Ya, oke lah. Semua lah, semuanya dipegang lah. Ini tapi nggak sampai yang gitu, belum sampai kepikiran buat gitu. Jadi tuh
karena di sekolah dulu sering begituan dan aktivitas itu kayaknya biasa gitu, dan gue juga udah tahu apa itu cowok culi apa itu dan akhirnya gue iseng. Ceritanya tuh gue pengen main PES gitu, main PES di main PES laptop di- abang gue. Oke. Sampai Dan akhirnya Itu bosan. nemu PES-nya tuh. Nemu Gamenya. PES-nya. Oke, main bentar udah main ya. bosan kan. Karena ini gue dapat full access nih. Kapan lagi gue dapat Iya kan, full full access access. nih kan. Laptop wah gila gue bisa main PES sampai bosan. Oke. Sampai bosan akhirnya gue iseng lah pengen nonton film niatannya. Gue cari biasa kan di laptop pasti ada film Ya dong. pasti biasanya. Movie. Dan Kok bukan movie. kok Gua ada buka yang kok ada yang ini ngelumerin lotion ke badan sampai mengkilat cuy. Tanpa busana. Jadi ini film apa? Biasa kan yang gue tahu ya cuy. Kalau dulu itu kita nyimpan video-video begitu tuh Tetap kita di mobil. dirumusin ya. Iya, kayak- Jangan buka folder folder Pokok- A, folder B, pokoknya dalam banget lah. pokoknya Susah tersembunyi banget lah lah ya. dicari ya, susah banget. Hidden games. Hidden ya. Ini gila se-easy itu Easy, aja. oke. Movie gue buka Dan klek. Karena dia mungkin nggak bakal expect bakal kebuka sama orang. Gila sih sumpah. Gue kira apa gue tuh akhirnya ya gue nonton terus tiba-tiba gue ngaceng anjir. Ada yang tegak ya. Gue ngaceng, gue iseng lah, gue ingat oh ada kayaknya gue pernah dengar ada yang namanya coli di sekolah. Teman-teman gue pada cerita itu kan akhirnya Coba langsung praktek. gue coba, gue pegang, gue esek-esek. Kok enak? Kok enak anjir. Sekalinya pas kayak ada rasa apa gitu, gue nggak expect waktu itu bakal keluar Keluar, kan. kan? Karena gue nggak pernah. Kayak berasanya kayak kencing ya awal-awal Ya, kayak. gue mimpi basah itu nggak pernah notice sih, cuman nggak pernah dirasa gitu. Karena kayak mikirnya kencing ya kan. Iya, bisa ngompol. Oh, paling tuh masih bisa ditahanin. Tiba-tibanya tuh terus wah anjing, gue panik loh. Keluar. Panik gue ambil boneka itu, gue ada boneka beruang gede banget buat tidur, gue ambil, gue potong belakang. Udah dipotong. Jadi dokter gue potong, gue ambil kapas, gue lap dong. Oke, udah dilap. Gosok sampai kering. Udah. Gue gosok sampai kering, gue masukin lagi. Itu dijahit lagi nggak? Enggak, dibiarin gue aja. masukin lagi sampai akhirnya berapa seminggu itu gue nggak tidur di situ lagi kan. By the way karena itu bukan rumah gue, Rumah pergi sepupu. Iya. ya. Bonekanya tiba-tiba gue balik lagi, bonekanya ada di rumah, ada anak asuh gitu. Oh, Anak oke. asuh perempuan. Oke. Dia pakai boneka itu dan congratulations, Semangat, selamat ya. selamat kamu mendapatkan Bibit. harta karun. Anjir. Bibit yang sudah mati ya. Bibit yang sudah mati, dan gue rasa boneka itu bisa jalan sih. Mungkin. Kadang-kadang malam-malam ada yang manggil ayah. Ayah di mana kau? Mana bapak? Mana bapak? Oke. Mana bapak? Oke. Cuy, ini udah lumayan eksplisit karena kita belum ada logo 18 plus, jadi kita langsung skip aja. Itu bakal ditempel kan? Nanti bakal ditempel sih, tunggu gajian ya cuy. Nanti pakai gambar dulu lah. Ya, nanti pakai ini ada Disclaimer dulu lah. Kita lambang disclaimer. ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Setelah coli, upgrade lah tuh. Langsung ke ngens. Langsung ngenskui. Pertama kali lu ngenskui kapan, umur berapa cuy? Gua nggak pernah. Waduh. Kan gue udah bilang, hidup gue terlalu lurus. Aduh. Terlalu nggak ada banyak cerita. Jadi ya pacaran ya cuman gitu-gitu aja. Nggak ada yang sampai. Lu separah, lu pacaran paling parah ngapain sih cuy? Nggak ngapa-ngapain. Waduh anjing, gak seru. Paling ya pegang-pegangan. Udah simple. Pegang apa tuh? Tangan. Wes. Nggak yang lain. Tangan Mojo Jojo. Nggak sampai pokok nggak sampai menjulur kemana-mana lah. Karena kayak gue selalu mungkin karena gue ada ya self defense ya. Iya. Lalu ketika gue mau mencoba memegang tapi ada orang yang bilang dalam diri bilang gak usah pegang, ingat dosa. Anjay, kalau gue buang itu orang itu aja. Dalam diri gue tarik di pikiran tuh, gue buang jauh-jauh. Jadi kayak Soalnya itu pasti datang penyesalan cuy. ya benar. Pasti penyesalan Ketika itu. dikasih Ketika lu dapat kesempatan. momen tapi lu gak pakai itu gila banget. Nyesel benar. Cuman kayak ya udahlah karena kayak oke lah gue ikutin. Dan ya dah gitu aja sih nggak Ya, ada. anjir sih nggak Nggak ada seru. cerita yang seru gimana nggak ada. Mungkin kayaknya lu banyak nih. Waduh, kalau gue nggak pernah sih masalah itu. Gue itu pacaran tuh rata-rata Bullshit. anak nakal tuh sama gue jadi anak baik cuy. Gue nggak tahu Bullshit. kenapa sih, kenapa bisa gitu. Bullshit. Kita skip aja sih kayaknya ya cuy. Itu bullshit sih anjing. Gua nggak percaya sih. Ya lah, intinya itulah, gue pernah waktu itu ya, karena ya lu tahu SMP gue udah model macam kayak begitu. Intinya ya kenapa bisa, karena udah ada pelatihan dari SMP. Dan itu kan ditanya kapan?
kapan ya SMA itulah. Oke. SMA kelas 1 itulah sama. Mau diceritain gimana bentuknya? Gak usah jangan. Gak usah. Nanti Nasi dolar kuning. Gak usah si dolar kuning ntar. Walaupun belum monet udah tiba-tiba udah monet aja. Tahu udah monet aja gitu kan. Ya itu intinya gitu, waktu itu sama ada gua kenal dari SD SMP gitu lah. Gua lupa SD apa SMP gitu, akhirnya ya berawal dari ini akhirnya itulah. Dan ya boom masuk. Ya masuk Plus. Kemudian setelah itu pastilah ada yang namanya cinta, pasti ada yang namanya patah hati. Broken heart. Kapan pertama kali lu patah hati? Ya itu udah jelas pasti ketika momen diputusin. Anjay, pertama kali ya. Oh gini cuy, maksud gua gini. Kan kita by the way, gini, kita kan pacaran pasti ada misalnya ada banyak kan. Kayak gua tuh 13 mantan gua. Tapi tuh karena itu ngapa bisa sebanyak itu, karena cinta-cinta monyet. Okay. Kalau yang benar-benar mah cuman ya 4 atau 5 gitu lah yang benar-benar. Yang itu kan kayak zaman-zaman dulu mah gampang banget cuy. Nembak cewek itu dulu gampang banget. Asal pede aja. Ya, lu kalau dikit mantan lu berarti lu aja kali yang nggak mau nyoba gitu. Soalnya gue dengan yang kayak begini aja bisa dapat sebanyak itu karena ya dulu coba-coba aja. Yang penting lu kelihatan keren, yang penting lu asik orangnya, yang penting ya udahlah. Fisik tuh nanti. Soalnya yang ganteng tuh rata-rata pemalu cuy. Jadi yang jelek itu waktu itu berkuasa termasuk gua. Kok gua merasa tersindir? Wah anjing lu emang sialan. Karena mantan gua nggak banyak. Waduh. Karena gue kayak mikir kayak ketika kalau gue bisa dapetin satu orang yang bisa bertahan sampai nanti, why not? Iya sih. Cuman ya itulah intinya dulu bisa cinta-cinta monyet lah. Pemikiran orang beda-beda. Iya. Karena ya itu kenapa gue bilang patah hati kalau buat cinta-cinta monyet doang kan seharusnya nggak sampai patah hati dong. Ya putus aja gitu. Enggak, gue nggak merasa itu cinta monyet. Ya berarti lu yang udah ini ya. Itu first love. Kayak first love, my first love. Dan ya ibaratnya itu pacaran gue pertama dan itu berjalan cukup lama dan ya sempat putus. Pas malam ya memang pas momen putusnya aja sih, tapi gue sedihnya cuma 1 menit aja. Anjay, 1 menit gimana itu bisa 1 menit itu gimana? Gue nggak tahu kayak tiba-tiba kayak yang namanya lu pacaran pertama kan tiba-tiba diputusin dan kan itu momen kayak lu masih sayang sama dia. Lu pacaran pertama umur berapa cuy? Gue nggak ingat, kayaknya masih di SMP deh. Oh udah punya perasaan lah ya, udah bisa yang love gitu lah. Karena gue kan orangnya pandangan terlalu jauh bukan ya, selalu. Gue kenapa bisa sebanyak itu karena gue mulai pacaran tuh dari kelas 2 SD cuy. Kelas 2 SD gue udah pacaran tapi nggak yang aneh-aneh sih, cuma pacaran ya. Cuman dulu tuh pacaran tuh kayak cuman buat status di Facebook aja gitu. Oke. Apalagi gue hitung sama yang di Facebook gue nggak tahu sih. Oke. Lanjut ya kayak cuman ya habis putus gue nangis bentar udah gitu aja sih, nggak kayak sampai sepatah hati. Ada mungkin kayak rasa pengen balik pas ketika di momen itu. Bukan sekarang udah ya gue udah merasa move on. Si Arifin ngajak balikan. Karena kita sudah sempat bikin 10 tips move on. Oh iya buat kalian yang belum nonton ya nonton 10 tips move on di episode 5 ya. Makanya gue udah bisa melepaskan. Episode 5 episode 4 aja. Oh enggak, itu enggak episode dong, enggak masuk episode dong. Kan yang pertama kita 5 love language, quarter life crisis, toxic relationship. Ya itu 10 tips move on. Yeah. Video keempat dong. Video keempat lah pokoknya, video keempat. Dan ya itu. Ya. Karena gue berhasil untuk langsung move on ya udah. Anjay, berarti berguna aja. Videonya berguna banget. Kemarin dia galau sih, dia pengen nungguin lu balikan sih. Gak. Lu yang dikasih tas kan kalau gua nggak salah. Itu beda. Itu beda. Itu yang cowoknya selingkuh ya? Itu gue deketin. Cowok lu selingkuh cuy. Itu ceritanya kan kalau itu tuh gue deketin, mencoba karena gue nggak tahu nih dia ada pasangan apa enggak kan. Ya. Jadi gue deketin udah agak lama, dekat dan posisi gue juga lagi di Batam, jadi nggak bisa langsung ketemu langsung nih. Batam ya. Jadi kayak LDR lah, walau bukan LDR LDR masih baru ngegebet by LDR lah ya. Dan ketika gue pulang gue ngasih, tapi di situ gue pas udah agak lama gue sempet tahu gitu, kayak pas gue nembak dia, ada momen ketika gue nembak dia bilang dia udah ada. Anjay, anjing udah. Sih. Terus kenapa gak bilang dari awal anjing? Dia udah bilang dari awal, cuman kan kayak
pertama gue dengar ceritanya dulu tuh. Oke. Kayak dia cerita kayak mantan cowoknya ya sempat deketin sama orang sempat ngedeketin cewek lain dan dia tahu. Waduh. Dan perhatian si cowoknya agak kurang. Waduh, Dan toxic relationship episode 3 cuy. Dan Nonton cara keluar dari toxic relationship. Dan ya udah itu kayak ya udahlah gue sempat bilang kalau udah daripada lu kayak cuman berharap di satu sisi aja gitu kan, lu suka sama dia tapi dia nggak peduli sama lu, ya mending udah kelar aja gitu ya kan. Gua nungguin nih ceritanya nih. Ya, oke. Tapi itu udah lama, udah 3 tahun yang lalu kayaknya. Tapi by the way kalau lu masih mau DM aja sih. Udah 3 Coba tahun aja yang dulu. lalu dan ya gue masih nungguin ini gitu kan, gue bilang kan. Dan ya sekarang sih dia masih sama yang itu, masih bertahan. Goblok sih. Cuman ya itu Ya sih. udahlah, cowok lu udah selingkuh cuy. Kasian lu kasian kalau banget. sekarang sih gue nggak tahu cowoknya masih selingkuh apa enggak. Pasti dong. Dan- Selingkuh itu penyakit cuy. Dan ya karena karena sekarang udah agak lost contact ya, kayak udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Ya biasalah orang kalau udah bahagia emang gitu, lupa dia sama tempat yang dia ngebadut dulu di mana. Emang itu badut tuh selalu terlupakan. Anjay. Oke, Oke. Dan kalau buat gua cuy, buat gua pertama kali patah hati itu, gua disclaimer, gua belum pernah patah hati. 13 kali pacaran tuh 12-nya tuh gue nggak pernah patah hati karena gue ini cuy memang nggak pernah ada yang durasinya nggak terlalu lama. Yang lama itu bisa dihitung pakai jari kan. Yang lama itu pun gue juga nggak pernah yang sampai gimana gitu karena nggak misalnya misalnya let's say gue selingkuh atau dia selingkuh, udah langsung intinya gue udah bilang gue selingkuh. Nah, ya gue selingkuh, jadi gue kayaknya gitu udahan lah. Stop. Ya bagus. Ya akhirnya tuh gue dapat adalah perempuan yang hadir dalam hidup gue yang udah menurut gue terbaik banget sih, Bisa jadi yang terbaik dan bisa jadi terbaik dan bisa jadi yang paling teranjing karena dia tuh sangat sangat baik dan dia juga yang paling memberikan gue sakit yang sangat sakit. kayak ibaratnya 50% angelnya, 50% 100%-nya dajalnya gitu. Setannya devil. 100 lah. 100. Karena 100, 200. baiknya ultimate, anjingnya ultimate. Atau anjingnya lebih ultimate atau sama? Sama sih, sama. Oke. Soalnya baiknya enggak ketara juga sih. Oke. Baik banget intinya. Lanjut. Baik banget. Jadi akhirnya ya gue galau lah ya. Galau karena putusnya enggak baik juga. Enggak baik-baik. Akhirnya gue ya sebenarnya yang paling mengecewakan dalam hidup tuh adalah ini sih kan. Penyesalan. Penyesalan sama ini pengkhianatan. Oke, iya benar, pengkhianatan. Pengkhianatan itu adalah luka yang paling besar sih kalau dalam sebuah relationship, dia antara teman, keluarga atau apapun itu. Pengkhianatan itu yang udah paling ultimate sih. Dan susah buat disembuhin. Susah buat disembuhin ya. ketika lu Jadi udah bad habit lah. Lu udah trust 1000% sama orang nih. Terus dia ngianatin lu dan ya lu di situ ketika ada momen kayak kita udah nggak bisa percaya lagi sama orang. Iya. Ya sampai gini lah. Intinya kalau kayak lu nonton video gua toxic relationship, kenapa gua bisa begini? Intinya tuh gua sama dia tuh ada toxic yang dulu dia pernah selingkuh, gua bales. Oke. Hingga akhirnya udahlah sama ngobrol lagi kan. Akhirnya sampai di titik oke, gue nggak akan ngulangin, lu nggak akan ngulangin, tapi ternyata masih diulangin. Oke. Gua udah menjaga banget diri gue biar nggak ngulangin. Gue bukan berarti gue nggak berteman sama cewek dong. Ya bebas. Gue masih berteman kan. Gue masih berteman, cuman gue tahu kan gue nggak yang sampai tujuan yang kayak kemarin. Ya, Kemarin kan kayak kita cuman sekedar berteman. Iya, berteman aja gitu. Nggak kayak yang kemarin tuh kan gue mutlak gitu. Mutlak gue selingkuh kemarin. Sampai akhirnya gue cuma berteman. Yang buat gue sakit itu, yang buat gue sakit itu ya itu waktu gue lagi makan nggak ada kepikiran apa-apa. Makan apa tuh? Makan bareng dia gitu. Oke. Bukan makan dia ya. Oke. Apa tuh yang dimakan dia? Dia apa tuh yang dimakan? Makan bareng. Serabi. Gue pinjam handphonenya, tiba-tiba gue nengok anjing. Ada chat gitu Ada aja kan. lu bayangin lu lagi nggak expect bakal ada masalah karena tujuan lu pengen makan gitu kan, pengen jalan makan tiba-tiba anjing gue sakit lah. Tapi gue sempat berantem. Tapi itu kan posisi lu sama pacaran nih. Iya. Dan banyak gitu juga gue lihat di video karena di IG atau TikTok tuh yang kayak masih gebetan. Gebetan. Lagi makan bareng ceritanya kan. Anjas. Terus HP si cewek ada notif tuh dari cowoknya. Ya, Dan kayak
ya sebagai cowok lu tahu lah gimana ya kan, kayak ketika lu lagi ngegebet orang nih, lu tahu posisi dia nih Ada cowok. lagi nggak ada. Oh, lagi nggak Kan ada, kita oke. taunya nggak ada nih. Oke. Gebet, kita ajak dia makan, dia mau, dan ketika ketahuan momennya tuh kayak lu tau lah perasaannya gimana kan, kayak Iya sih ya. gue udah berusaha untuk percaya dan Iya, dia ternyata ya pintu yang lo bukain bukan cuma buat gua sih, ya. Berarti lu kayak bispak gitu lah. oke ya, Bisa gitulah. pakai ya. Sekali Gila pakai sih. apa berkali. Gua nggak tahu sih, soalnya kan sama lu aja bisa dicecolain anjing. Iya. Nggak tahu abis lu selanjutnya siapa gitu kan. Ya who knows. Who knows. Dan sebenarnya kayak cowok cewek itu sebenarnya sama Sama aja, gue nggak ada. gue nggak pernah ini sih cuy, kalaupun gue ada masalah atau apa gue tuh selalu Lebih. mandang dari dua sisi sih. Karena gue nggak bisa even gue putus misalnya karena bukan hal baik-baik yang bukan dari gue misalnya, gue selalu bilang gue juga ada salah sih, karena ya kenapa mungkin dia bisa gitu, mungkin ya pasti gue ada salah gitu. Ya, pasti. Kenapa gue bisa kalah sama yang itu, karena gue pasti ada salah. Itu intinya begitulah. Intinya kayak ya, Cowok bisa selingkuh, cewek bisa selingkuh. sama-sama itulah. Tapi kalau bakal bisa damai itu kalau sama saling terbuka hubungannya, Saling terbuka. bukan terbuka bajunya. Oke, kayaknya itu Terbuka kayak omongannya. itu perlu banget sih. Terbuka omongan sama pikirannya gitu kan, Ya, saling tapi- jujur. Ya tapi balik lagi kalau udah selingkuh itu susah banget sih. Iya sih. Selingkuh itu udah Itu penyakit cuy. emang udah dari personnya. Ya, dari personnya beda ya tapi gue sempat ngebantah itu sih cuy, kayak orang bilang selingkuh itu ya sebenarnya gue juga bingung sih, sebenarnya itu lebih ke pribadi sih kayaknya, tapi lebih banyak itu jadi penyakit cuy, karena gue pernah selingkuh ya cuy, gue pernah selingkuh pacaran serius ya. Pacaran serius gue, kalau pacaran ecek-ecek mah gue nggak hitung lah selingkuhnya. Waktu gue pacaran serius gue itu pernah selingkuh, itu pun gue selingkuh itu atas dasar balas dendam cuy. Oke. Balas dendam gue selingkuh lah. Dan nyaman itu ya, pas perasaan enggak. lu selingkuh Ya. itu nyaman gitu. Ya pas perasaan selingkuh tuh jadi kayak wah anjing gue Candu. nih ternyata masih bisa lah gitu, Masih bisa dapat option jadi. lain gitu. Tapi tuh sampai akhirnya dia ini ketahuan sama dia, Kan? ketahuan udah gitu, gue langsung berubah gitu, dan gue nggak ada pikiran buat selingkuh lagi, walaupun masih ada gitu, pasti ada lah cuy momen kalau kita pacaran tuh pasti ada momen orang pengen masuk gitu, pasti ada gitu. Ya pasti. Ya gue tuh agak menyesal sih, agak gue sesali sih waktu itu gue menahan itu semua, walau kampret sih, kalau gue pikir-pikir kampret sih, harusnya gue iyain aja gitu. Ya, Tapi supaya ya jadi tuh selingkuh itu nggak semuanya penyakit tuh, buktinya gue bisa gitu. bisa ya kan, tergantung personnya. Iya, tergantung persen, bisa nahan gitu, bisa nahan. Jadi tuh kalau kata-kata paling anjing tuh gue pernah dengar gini dari salah satu mantan gue. Kalau dia selingkuh ini, by the way, latar belakang dia tuh enggak broken home sih. Anggap aja lah broken home. Oke. Anggap aja broken home. Terus dia tuh menyalahkan kutukan, cuy. Kutukan. Jadi waktu ini salah satu mantan gue. Udah lama lah. Dia tuh bilang ke gue ngegap dia selingkuh, terus dia bilang ya mungkin ini kutukan Kutukan dari siapa apa? tuh? Karena ini apa? Orang tuanya selingkuh kan. Jadi dia pun Looping ya. Jadi Ya. anaknya ke enggak sih, itu tolol sih. Kalau menurut gua tuh tolol sih. By the way, gua broken home juga. Udah sama, ya, latar belakangnya sama begitu juga. Tapi gua enggak sebodoh itu sih. Gua enggak pernah berpikir kalau gua gitu karena kutukan enggak sih. Gua gitu waktu itu karena gua pengen balas dendam aja gitu. kecuali kalau bisa Itu dibilang tolol kutukan, sih kalau gua. kalau Bilang bisa- dosa turunan anjing. Kalau bisa kutukan itu misalnya kayak dari buyutnya lu itu ceritanya kayak gitu, oke mungkin lah. Iya, Itu tapi mungkin gila sih zaman sekarang lu masih bisa mikir dosa turunan, aneh sih. Tapi nggak Ya, tahu juga sih. soalnya Who knows, kan? zaman sekarang kan orang lebih percaya orang pintar. Yang datang orang bodoh kan, bego. Yang pintarnya maksudnya bukan pintar dalam Iya, pengetahuan, pintar dalam ini. pintar dalam Dalam ngibulin tuh anjing, yang datang pasti bodoh soalnya. Iya, karena yang datang pasti orang goblok. Pasti orang bodoh yang datang ke orang pintar. Tolol anjing, masih pintar Google anjing. Ya kan, oke Google gitu kan. Kayak Google anjas. Agama Google by the way ada itu anjing. Ada, Bang. Ada anjing. Ada sumpah gue. Lu search aja ada orang bikin aliran agama Google anjing, karena Google bisa menjawab segalanya gitu. Enggak sih. Padahal kan input data Google kan dari manusia juga Dari- anjing. dari Kampret kita banget aja orang bodoh banget. Goblok. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ya nggak ada. Nggak ada sih, karena ini Ini udah habis. Kemarin sih 10.40 azan. Itu karena memang sempat break azan. Break Jadi kita azan. syuting ini setelah azan, jadi supaya nggak ada break lagi lah. Takutnya
bakal terjadi kita nggak kerekam lagi. Iya, soalnya kita tuh cross checknya sebenarnya banyak, cuy. Kita ngecek video itu banyak, audio itu berkali-kali juga. Tapi karena kebanyakan, jadi kita kayak- kadang lupa. Jadi bingung udah belum. Udah ditekan belum ya. Jadi itulah. Tapi syukurnya jadi pelajaran buat kita itu. Ya, jadi- Karena gue udah siap sih. Karena ini pasti akan datang. Karena apalagi kita masih baru kan. Momen-momen kayak gini ini pasti datang lah. Dan sialnya tuh Untungnya ya bisa bilang ini masih di awal ya. masih di awal, dan untungnya juga langsung kena 2 cuy. Kena 2 itu ada sial dan ada untung. Sialnya yang pertama udah pasti waktu cuy. Ya waktu terbuang Tapi di balik waktu itu kita dapat pelajaran 2 sekali cuy. langsung ya dari audio dan video. Dari audio dan video. Itu Jadi emang itu harus telitinya 2 kali ya, gitu. harus di cross check 2 kali. Ya jadi ya mungkin buat hari ini itu doang Itu sih. dulu ya. Itu dulu ringan-ringan aja dulu kan. Santai-santai. Dan buat lu orang yang request horror mungkin ya belum kita buat sih karena belum ada belum ini ya. dapat feel ya. Belum dapat feelnya, tapi pengalaman horor tuh pasti ada ya cuy. Cuman momen buat cerita itu kan kadang mau dipancing dulu. Iya agak kayak dan suasana juga harus dapat Ya feel. suasananya harus dapet. Jadi kita tuh nggak bisa yang terlalu gimmick gitu lah. Terlalu gimmick horor tuh memaksakan gitu. Karena Nggak bisa kita sih. juga bukan orang yang notice ya. Ya, Notice sama hal-hal gaib. ya gitu. lebih ke inilah. Di apapun yang bisa dipakai logika. Logika ya. Ya itu lebih aman hidup lo. Dan kecuali kayak ada yang momen kita lihat bintang itu. Wah, itu anjing sih. itu udah out. Udah out. Wah by the way, ya ini sih. Gua ada klipnya. Ntar boleh kita bahas ini sih. Boleh ya. Ada klipnya. Klipnya harusnya masih ada sih. Masih harus kayaknya. Wah, ntar gue lihat lah, ntar gue cek. Gue habis hapus memang- ini soalnya habis hapus ini Soalnya penyimpanan. itu memang kayak bagi gua itu yang horor. Itu something yang kelihatan di depan mata benar-benar Bukan hantu cuy. bukan hantu Tapi itu kejadian di langit. Waktu itu gue ada rekam karena sih. kan yang namanya langit sama laut itu masih banyak misterinya belum Ya masih dijelajahi banyak kan. yang belum dijelajahin. Jadi ya kira Ya itu nanti kita Itulah bahas sih. bakal jadi Semoga klipnya masih ada. Kalau klipnya masih ada itu keren sih. Benar-benar keren sih. Oke, sekian aja. Oke, dan ya, ada juga Fauzan. yang itu tuh momen yang nggak kerekam juga sayangnya. Oh iya, sayangnya nggak kerekam cuy ya. Nanti kita cerita Oke, di video selanjutnya itu boleh sih, boleh bahas itu boleh. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai menit akhir ini, dan kalian yang belum nonton video sebelumnya dulu. Dan ya gue say thank you lah karena udah mau mampir sama like komen ya. Ya, komen kalian tuh memberikan kita semangat untuk selalu buat video cuy. Dan kalau lu suka sama video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video baru. Iya, by the way jangan lupa buat follow Instagram resmi kita official. Purkes. Dari bos ini langsung aja Stay follow. safe, stay healthy, dan selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Oh iya kita lupa. By the way selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Untuk menjalankan. Semoga kalian diberikan kesehatan agar bisa puasanya Semoga full tanpa lancar, tanpa ada ada hambatan lah ya. Mantap. Oke ya. See you. Bye bye. Thank you.